Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang hebat, yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang materi yang akan kita bahas adalah pelajaran fikih bab zakat fitrah dengan muatan pembelajaran kompetensi dasar 3.2 menerapkan ketentuan zakat fitrah. Sedangkan setelah mempelajari bab ini, nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah dan dasar hukum zakat fitrah. Yang kedua, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Anak-anak, tentunya kalian tidak asing dengan kata-kata zakat fitrah, okay? Karena setiap tahun kalian sudah membawa zakat fitrah, baik biasanya di sekolahan ya. Tiap bulan apa anak-anak? Iya, tiap bulan Ramadan. Nah, yang kita bahas adalah yang pertama, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yakni zakat dan fitrah. Zakat berasal dari kata Arab, yaitu zaka, yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Sedangkan fitrah juga berasal dari bahasa Arab fitroh, yang berarti suci. Jadi zakat fitrah menurut tinjauan kebahasaan mempunyai arti tumbuh suci. Zakat fitrah menurut dalam istilah syariat artinya memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafas atau nafsi atau zakat badan. Kenapa disebut demikian? Karena zakat fitrah mempunyai tujuan yang sangat khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Nah, perintah zakat fitrah ini ada dasar atau dalilnya. Apa dalilnya? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Baqarah 277 yang artinya, sungguh
Orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Sedangkan dasar hukum atau dalil yang berasal dari hadis dari Rasulullah, yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim pada nomor 1635 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi so'a min tamarin aw so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdi dzakiri aw unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 syak, yaitu kurang lebih 3,1 liter, kurma atau gandum. HR, Bukhari, dan Muslim. Anak-anak, itu tadi dasarnya. Jadi dasar hukumnya ada dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Mohon nanti yang salah satunya kalian milih itu dihafalkan ya, setengah dihafalkan, dibaca berulang-ulang biar hafal. Boleh salah satunya, boleh dari Al-Qur'annya atau boleh dari hadisnya. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah perlu kita pahami. Karena apa, Nana? Karena zakat fitrah merupakan salah satu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga termasuk rukun Islam. Ayo, siap mesti hafal kalau sudah kelas 5. Zakat itu rukun Islam yang keberapa? Oke, betul, rukun Islam yang ketiga, di mana kewajibannya itu dibebankan kepada semua orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, baik masih bayi ataupun sudah tua renta, asalkan masih bernafas itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi siapapun, baik orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, tua, muda, itu tadi maupun bayi, semuanya harus membayar zakat fitrah. Nah, untuk itu marilah belajar dengan seksama, dengan memahami, mengamati ketentuan-ketentuan apa saja tentang zakat fitrah ini. Nah, sekarang satu, hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah menurut dalil Al-Quran dan Al-Hadis di atas sudah jelas bahwa hukum membayarnya adalah wajib atau fardu ain bagi setiap muslim. Kenapa kok muslim? Iya, yang tidak Islam berarti tidak wajib. Bagi umat Islam wajib atau fardu ain. Tuh. Kemudian ketentuan yang kedua adalah rukun zakat fitrah. Oke. Rukun zakat fitrah harus kita penuhi. Kenapa?
Karena rukun zakat fitrah merupakan sesuatu, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Misalkan rukun sholat ya sesuatu yang harus ada pada waktu kita melaksanakan sholat. Kalau rukun zakat fitrah ya sesuatu yang harus ada ketika kita membayar zakat fitrah. Nah, untuk itu mari kita pelajari rukun zakat fitrah, yaitu sebagai berikut. 1. Niat. Nah, nanti untuk selanjutnya niat kita pelajari. Kemudian yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau disebut muzaki. Apa muzaki, anak-anak? Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga adalah ada orang yang menerima zakat atau disebut mustahik. Apa mustahik? Apa? Jadi penerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Nanti ada di pembahasan selanjutnya, ada 8 golongan mustahik zakat, kita bahas nanti. Kemudian yang keempat adalah barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kalian sudah tahu kalau di Indonesia apa? Kalian bayar apa? Iya, makanan pokok kita adalah beras. Maka setiap tahun, setiap bulan Ramadan kita membayar zakat dengan membayar beras, berupa beras. Oke, anak-anak. Ketentuan yang ketiga sekarang. Syarat wajib zakat fitrah. Kalau rukun tadi kan sesuatu yang harus ada pada waktu. Nah, sekarang syarat itu berarti sebelum mengerjakan, sebelum kita membayar. Kalau syarat sholat ya apa yang harus kita lakukan sebelum sholat. Kalau syarat wajib zakat berarti sesuatu yang hendaknya dilakukan sebelum melaksanakan zakat fitrah. Nah, syarat wajib zakat fitrah merupakan ketentuan bagi orang yang wajib membayar zakat fitrah atau muzaki sebagai berikut. 1. Orang yang membayar zakat fitrah itu beragama Islam. Jadi, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup. Kapan itu, Cah, ketika sebelum matahari terbit? Yaitu ketika kita sebelum melaksanakan sholat Id itu masih hidup, itu wajib wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun sakit, berarti siapa yang berhak keluarganya, yang wajib mengeluarkan, yang menanggungnya atau keluarganya, baik itu yang baru lahir maupun dalam keadaan yang sakit parah, yang sakaratul maut, itu masih wajib membayar zakat fitrah. Misalkan subuh, ada orang melahirkan subuh. Nah, wajib zakat apa enggak, Cah? Gimana menurut kalian? Betul, masih wajib membayar zakat fitrah karena dia hidup sebelum matahari terbit, subuh itu kan. Kemudian yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mampu menafkahi dirinya dan keluarganya. Yang keempat adalah orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Kemudian
Ketentuan yang keempat adalah ukuran dan takaran zakat fitrah. Ukuran dan takaran zakat fitrah ini harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Sekarang mari kita pelajari ketentuan dan takaran dalam zakat fitrah. Perhatikan. Kalau sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka, dan hamba sahaya laki-laki maupun perempuan sebanyak 1 syok. Dari penjelasan tadi, penjelasan hadis Nabi tadi yang diriwayatkan oleh Muslim, diterangkan bahwa alat membayar zakat fitrah itu adalah gandum atau kurma atau makanan pokok pada suatu daerah tertentu. Kalau kita di Indonesia apa tadi? Beras, oke. Di Indonesia beras pada umumnya, jagung di Madura, sagu di Papua, dan lain-lain. Kemudian banyaknya yang harus kita berikan per orang atau per jiwa itu adalah 1 syok. Menurut arti bahasa Arab adalah nama ukuran takaran. Sedangkan menurut di Indonesia itu ukuran 1 sok sama dengan 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram, 2,5 kilogram, dan hanya diberikan dalam setahun sekali. Nah, kenapa kita kok membayar 2,7, Bu? Kemarin oleh Ibu jangan 2,5 tapi 2,7-an. Kenapa? Iya, karena untuk menghindari kalau misalkan tercecer. Nanti kalau dipas 2,5 terus kemudian ada yang tercecer sedikit sehingga kurang 2,5, maka tidak sah, jadi dilebihkan 2 ons. Oke, sekarang contoh misalkan dalam satu keluarga, misalkan keluarganya Pak Ahmad terdiri dari Pak Ahmad, istrinya, ibunya, dan 2 orang putrinya. Nah, berapakah zakat yang harus dibayarkan? Yo, siapa kira-kira yang bisa? Iya, ada yang betul, ada yang salah. Kamu betul. Tadi berapa jumlahnya keluarga Pak Ahmad? 5 orang. Berarti 5 kali 2,5 berarti adalah berapa? 12,5 kilogram. Bila 5 orang. Bila 4 orang berarti 10 kilogram. Bila 6 orang berapa? 15 kilogram. Tinggal mengalihkan. Oke. Nah, melihat ketentuan yang harus diberikan adalah makanan pokok, berarti pembelian lain tidak diperkenankan, seperti memberikan suatu benda elektronik, baju, kendaraan, bahkan makanan atau yang lain. Ya, jadi ketentuannya zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Nanti kalau misalkan elektronik dan sebagainya itu dibahas bukan pada zakat fitrah, tapi pada zakat mal. Oke, anak,
Sampai di sini dulu yang kita bahas, dipahami, dipelajari, diulang-ulang. Sebelum kalian menjawab soal, tolong dipahami dulu. Nanti biar pada post test di akhir itu kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat, maslahah dunia akhirat. Ya, jangan lupa untuk pertemuan depan selanjutnya itu kalian buka-buka catatan atau apa ya. Ini tadi yang penting dicatat kan? Oke, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.